Baik ya, saya ulangin lagi. Mudah-mudahan Paham. ini ya bisa ngikutin ya, atau mudah-mudahan nggak terlalu cepat. Ini sekali lagi saya ada simulasi data ya, simulasi data di mana di sini ada variabel terikat ya, ada Y, ada X1 dan X2. Oke ya, saya kira ini sudah nggak perlu saya ulangi lagi. Nanti bentuk formulasinya akan ketemu seperti ini ya, seperti ini. Jadi kita akan memprediksi Y ya yang dipengaruhi oleh X1 dan X2. Nah, kita akan mencari berapa konstantanya, kemudian koefisien regresi dari X1 dan X2. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan sebagai sebuah model. Nah, tentunya model ini bisa dipercaya atau tidak, nanti kalau ketemu dengan menggunakan minimal 3 alat bantu analisis ya, minimal 3 alat bantu. Jadi ada 1, 2, 3. Apa itu 1, 2, 3? Kita akan uji T ya, akan menggunakan uji T untuk mengetahui secara parsial X1 ini memengaruhi Y atau tidak. X2 memengaruhi Y atau tidak. Ya, secara sendiri-sendiri apakah memengaruhi atau tidak. Kemudian secara bersama-sama apakah kedua variabel itu akan memengaruhi Y atau tidak ya. Jadi X1 dan X2 itu akan memengaruhi Y atau tidak secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah R kuadrat atau koefisien determinasi. R kuadrat artinya kedua variabel ini berapa besar sih pengaruhnya memengaruhi dari Y ini gitu ya. Itu minimal 3 alat uji yang kita gunakan untuk menganalisis regresi ini. Ya walaupun sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan, tapi minimal ini sebagai dasar ya, yang nanti bisa menjadi output ya di dalam riset kita. Nah, kita bisa copy paste-kan ya ke dalam apa namanya. Nah, di sini ya. Nah, ini kita masukkan ke sini, kemudian copy ya, copy kemudian paste gitu ya. Nah, paste gitu ya. Oke, sampai di sini sudah masuk semuanya? Bisa di Iya, copy Pak. paste? Sudah ya? Nah, ini ada angka yang kosong ini tadi kita biar nanti bisa dianalisis, kita hapus saja. Ya, kita cut, kita clear, atau kita delete gitu. Ya, sama aja. Di delete aja, di delete. Oke, ini ada variabel 1, 2, 3. Nah, ini biar kita ingat terus, ini variabel ini apa, variabel kedua ini apa, kita sebaiknya kasih judul ya. Kita klik 2 kali, double klik, klik gitu. Nah, ini ada di sini variabel 000. Nah, itu tadi Y ya. Kita kasih tanda Y atau variabel terikat. Kemudian ini X1 tadi ya. Kemudian yang ketiga X2. Dia kita ganti X-nya. Nah, tipenya numerik ya. Kalau sudah numerik berarti sudah bisa diproses. Tapi kalau di sininya string, ya kalau di sini misalnya string, gitu ya, string, atau dalam bentuk dolar gitu, atau restricted numeric itu nggak akan bisa diproses. Ini kebetulan sudah numerik ya, tipe dari angka tadi sudah bentuknya nomor ya, jadi bisa diproses. Tapi kalau bentuknya lain nggak bisa. Nah, ini data view-nya kita klik lagi ya di sini. Mohon maaf Pak, share Ya. screen-nya masih di Excel Pak. Masih di Excel? Iya Pak. Iya, Pak, belum gerak. Oh. Belum di switch ke SPSS-nya mungkin Pak. Nah, sekarang sudah ya? Pak, sudah Pak. Sekarang sudah ya. Oke. Jadi saya ulangi nih ke data. Tadi saya sudah kopikan ke sini, ya kopikan ke SPSS dari data Excel itu. Ya, kemudian untuk mengecek ya, untuk cek agar nanti tidak, karena kalau dia bentuknya bukan numerik itu akan nggak bisa diproses. Jadi kita klik variable view ya. Nah, di dalam variable view ini
kita kasih nama ya, namanya misalnya Y, kemudian yang tadi kolom kedua adalah X1 dan kolom ketiga adalah X3 tadi ya. Kemudian tipenya adalah numerik ya, karena kalau misalnya string, nah coba Anda lihat di punya Anda string atau bukan. Kalau string nanti nggak bisa. Jadi ini contoh ya, saya klik string. Nah, nanti ketika saya proses bisa nggak, coba saya lihat. Kita akan analisa, ya analisa menggunakan regresi, ya regresi. Kita ambil yang linear. Nah ini x-nya kita tarik ke sana sebagai, nah ini nggak bisa karena string ya. String variable are not allowed in the list, gitu ya. Jadi variable string tidak diizinkan masuk ke dalam daftar, gitu, nggak bisa. Ini nggak bisa nih. Nah sekarang kita ulangi lagi, kita lihat cek ya, kok ada string ya, kita lihat variabel. Nah ini string, nggak bisa dia, makanya harus diubah dulu menjadi numerik, ya menjadi numerik, nomor angka menjadi angka. Jadi dia dibaca sebagai angka. Nah ini masuk lagi ke sini. Sekarang kita coba ya analisa, analis, regression, linear. Nah, kita masukkan ini Y sudah bisa ya. Kemudian X1 ke independence, X2-nya ke independen ya, masuk ke sini ya, sudah. Oke ya, sampai di sini. Nah, kemudian kita lihat, kita ingin olah secara statistik ini ya, ada kata statistik ini, kita klik. Kita ingin estimatekan, kemudian kita mau ambil R-square ya, kita kan ingin tahu R-square-nya atau coefficient determinasinya ya. Kita klik coefficient determinasinya. Kemudian confidence intervalnya berapa? 95%. Ini contohnya 95%. Bisa diganti enggak misalnya 90 ya, bisa juga gitu ya. Ya, ini contohnya 95 ya, contohnya 95. Kalau sudah continue ya, baru kemudian di OK. Nah, paling 5 menit selesai lah ya analisa, ya nggak terlalu lama lah, muncul nih hasilnya. Nah yang penting bagi kita adalah bisa membaca ini, itu yang penting ya. Nah, karena ini proses begini mudah sekali sebetulnya ya kan, tapi yang sulit itu kan menerjemahkan nanti. Kita ambil datanya mana yang diperlukan, itu yang penting. Ya. Nah sekarang apa yang kita perlukan nih dari data ini? Ya, yang kita perlukan apa? Tadi kita dari awal sudah bicara tentang yang kita cari ya, ada R-square. Nah, kita bisa ambil R-square nih. Mau diambil kalau Pak Johnson misalnya ya, Pak Johnson Stanggang ya, dosen kita misalnya, beliau lebih suka ambil adjusted R-square misalnya 0,687. Karena ini lebih presisi gitu ya, bisa menggunakan ini gitu. Tapi sebagian dosen yang lain ada yang menggunakan R-square-nya yang ini 0,7 misalnya. Ya, ada 0,7. Enggak ada masalah ya. Kita nanti tinggal bisa menjelaskan yang penting gitu. Nah, kemudian apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah uji F nih, ANOVA ya, ANOVA. Nah, F hitungnya 41,589. Ya, F hitungnya 41,589. Coba ditulis saja biar ditulis di kertas saja. Itu hasil uji F hitungnya. F hitungnya saya tulis juga, saya sedang nulis nih. Mungkin yang mahasiswa juga ikut nulis ya. Ditulis tuh 41,589 ya, 41,89. Kenapa harus tulis? Nanti kita cocokkan dengan F tabel ya. Kan saya tuh udah kirim F tabel ya tadi ya. Sudah diunduh belum F tabelnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti kita lihat di F tabel. Sudah, Pak. Oke, makasih. Kemudian apalagi yang kita ingin tahu? Koefisien. Koefisien itu apa?
coefisien itu beta, B tadi ya, B. Nah, kita lihat B ya. B-nya ada yang menggunakan unstandard coefficient, ini menggunakan beta ini ya. Ada yang menggunakan standar coefficient yang sudah standar. Ada yang unstandard, ada yang menggunakan standar gitu ya. Ada yang menggunakan yang ini, ada yang menggunakan yang ini gitu. Nah, konstantanya di mana? Konstantanya ini A-nya adalah 12407. Coba ditulis di kertas Anda, saya juga nulis ya. Konstanta itu berarti A. A itu logo dari konstanta. Konstanta artinya di mana kalau tidak tersedia X1 dan X2 itu tetap akan memberikan kontribusi terhadap Y-nya itu sebesar konstanta itu. Ya, konstantanya itu 12,407 ya, 12,407. Silakan Anda tulis di kertas, nanti kita buat persamaan ya. Nanti kita buat persamaannya. Kalau misalnya asumsi kita mau menggunakan standar coefficient, maka akan ketemu ya koefisien regresinya ini 0,524 ya. B-nya ya B1-nya ketemu 0,524. B2-nya ya B2-nya 0,118. 0,118. Oke. Nah, sekarang T-nya. T dari beta 1 ya T dari beta 1, T1 itu ketemunya berapa itu? 9 berapa? 9018 ya. 9,018. Iya, Pak. 9,018. Ya, 9,018. Good. T2-nya 1,086 ya. Oke. Sehingga 086. Oke, good. Nah, sekarang buat persamaan, coba dibuat persamaan. Y sama dengan A plus BX1, B1X1 ditambah dengan B2X2. Oke. Nah, sekarang dimasukkan tuh angkanya. Y sama dengan A. Konstantanya berapa? 12,407 ditambah dengan B1-nya 0,524 X1 ditambah dengan 0,118 X2. Ya. Ya, ini kalau Anda tidak aktif pasti hanya membayangkan saja, akan sulit ya. Jadi Anda harus aktif nih, nulis ya, ditulis. Anda tulis. Oke. Sekarang dibaca sekarang. Dibaca. Mbak Windy, coba persamaannya dibaca, Mbak. Y sama dengan? Y sama dengan A plus B1 plus B2 sama dengan berarti 12,407 ditambah 0,524 X1 tambah 0,118 X2. Betul nggak, Pak? Oke, persamaannya sudah benar ya, tapi persamaan umumnya tadi masih ada yang kurang. Nanti kalau di dalam penulisan dan ujian harus baca lengkap ya. Misalnya Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 gitu ya. Jadi harus iya, baik, Pak. Dibaca lengkap. Tidak bisa, kalau ada yang kurang itu berarti formulanya kurang dan salah gitu ya. Tapi persamanya itu sudah benar ya. Y sama dengan 12,407 plus 0,524 X1 ditambah dengan 0,118 X2. Oke. Ya, sudah benar. Nah, sekarang kita mau uji ya, uji T. Ya, kita sekarang uji T.
apakah signifikan atau tidak, ya. Apakah signifikan atau tidak. Tapi sebelum melakukan uji T, kita coba artikan, ya, kita artikan. Maksudnya apa ini? Yang maksud dari persamaan yang sudah kita tulis tadi, ya. Itu maksudnya kalau X1 dan X2 itu kita kasih angka 0, artinya tidak ada. X1-nya tidak ada, X2-nya tidak ada, maka Y akan tetap ada, ya, Y akan tetap ada dengan nilai 12,407 gitu ya. Jadi tanpa ada pengaruh dari X1 dan tanpa ada pengaruh X2, Y memiliki nilai sebesar 12,407. Begitu ya. Nah, kalau misalnya X2-nya tidak ada, yang ada hanya X1, maka apabila ada perubahan sebesar satu satuan, ya, satu satuan itu bisa dalam bentuk persen, ya, 1% atau Rp1, atau nanti angka ini mewakili apa sih? Mewakili currency, nilai tukar, ataukah mewakili persentase, ataukah mewakili nominal, atau apa begitu? Nanti bisa dijelaskan, gitu ya. Nah, ini asumsinya satu satuan, gitu ya. Satuannya bisa bermacam-macam sesuai dengan data yang kita punya nanti, gitu ya. Jadi kalau ada perubahan X satu satuan, ya, sebesar X satu satuan, akan berpengaruh terhadap Y sebesar 0,524, ya, sebesar 0,524. Jadi kalau X satunya berubah 1% kalau misalnya dalam persen gitu ya, maka Y-nya akan terpengaruh atau berpengaruh terhadap Y sebesar 0,524 gitu ya. Itu cara membacanya gitu. Nah, kalau misalnya X1-nya 0, katakanlah dianggap tidak ada misalnya, maka X2 pengaruhnya terhadap Y adalah kalau ada perubahan X2 sebesar satu satuan, maka akan memengaruhi Y sebesar 0,118. Itu ya cara membacanya begitu. Oke. Nah, sekarang kita akan uji apakah signifikan atau tidak ya dengan tingkat kepercayaan alfanya tadi berapa persen alfanya? Ada yang masih ingat alfanya berapa persen? 95 berapa? Alfanya 5%. 5%. Ya. Level of signifikannya, tingkat kepercayaannya 95%. Jadi kalau error ya, standar error estimation-nya 5%, maka artinya tingkat kepercayaan kita terhadap model itu adalah 95%. Nah, apakah betul signifikan atau tidak? Kita buka di T-tabel satu-satu ya, kita satu-satu. Kalau T berarti parsial ya. Nah, secara parsial apakah berpengaruh atau tidak? Ini kalau saya buka lagi kok masih masuk ke situ ya. Oke, ini ada T-tabel. T-tabel. Mudah-mudahan bisa dibuka. Tapi kecil sekali ya. Oke, cara membaca T-tabel. Cara membaca T-tabel. Ada yang kolom, ini vertikal, ada yang horizontal ya, baris ya, baris. Nah, ini yang horizontal, yang baris ini menunjukkan tadi level of significance. Ya, pada tingkat berapa? Ya, pada tingkat berapa? Tingkat kepercayaan kita. Misalnya 5% berarti 0,05. Nah, itu yang ada garis merah itu ya. Ini ada garis merah itu 0,05 ini. Ini nanti lihatnya ke sini ke bawah. Gitu. Nah, di sini ada DF ya, degree of freedom ya, degree of freedom. Degree of freedom itu
rumusnya adalah n-1 ya. Kalau misalnya menggunakan one tail artinya satu arah itu berarti hanya kita ingin mengetahui apakah positif atau negatif gitu. Maka menggunakan one tail. Tapi kalau kita ingin tahu ada kemungkinan itu bisa positif atau negatif ya, arah dari coefficient itu misalnya, maka kita menggunakan two tail ya, two tails ya, dua ekor. Jadi grafiknya nanti begini, grafiknya kalau two tail itu begini, begini ya. Jadi kayak gunung ya, kayak gunung itu datanya seperti itu, namanya two tails. Jadi nanti ada dua ekor di sampingnya gitu. Tapi kalau satu cuma begini ya, begini. Nah ini satu. Jadi segini terus langsung begini lurus. Jadi tailnya cuma satu ya, ekornya cuma satu. Nah kalau satu itu berarti ada kita menentukan oh itu hubungannya pasti negatif saja atau positif saja. Tapi dalam riset itu yang sering digunakan adalah dua ekor ya, two tails ya, two tails. Dua ekor karena bisa jadi hubungannya bisa positif bisa negatif gitu. Nah, yang penting kemudian sekarang kita menentukan angka ini, angka yang vertikal ini. Ini kan ada angka ya, degree of freedom-nya. Nah, kalau kita menggunakan satu ekor, maka n-1n itu jumlah dari data, ya jumlah dari data yang kita olah. Jumlah dari data yang kita olah. Tadi jumlah datanya berapa? Masih ada yang ingat nggak? Jumlah data kita berapa sih yang kita olah? 38, Pak. Oh, 38. Oke. 38, Pak. 38 ya. Nah, kalau 38, maka berarti n-2 karena menggunakan two tail. Berarti 38 dikurangi 2. Berapa 38 kurangi 2? 36. Nah, 36. Kalau 36 kita cari 36 atau yang mendekati. Di sini ada nggak 36 atau yang mendekati? Mendekati antara 40 dan 30. Ya, di sini berarti yang 40. Ya, ambil yang 40. Ya, yang 40 ini yang mendekati. Nah, maka di sini ketemu angka berapa ini? 2,021. Nah, 2,021. 2,021. Ya. Sedangkan T hitungnya tadi, T hitungnya berapa? T hitungnya 9,018 ya. Yang B1 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, berarti yang T1 lebih besar atau lebih kecil hasilnya, T hitungnya? Lebih besar. Lebih besar, Pak. Lebih besar. Good. Kalau lebih besar artinya signifikan. Signifikan. Ya, signifikan. Berarti B1 betul-betul berpengaruh. Betul-betul berpengaruh terhadap Y. Tapi T2 ketemunya T hitungnya berapa? 1,018. Nah, 1,086. Oh iya. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Nah, lebih kecil dari 2 kan? Iya. Berarti apa artinya? Tidak Berpengaruh. Tidak berpengaruh, tidak signifikan ya, tidak signifikan berpengaruh. Oke, sampai sini paham ya? Bisa ya? Oke, insya Allah bisa ya. Nah, yang penting tadi apa namanya langkah-langkahnya dan pemahaman terhadap cara menganalisanya, gitu ya, cara menganalisanya. Oke, ini T-tabel. Sekarang F-nya, kita coba lihat F. Secara simultan, maksudnya bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng X1 dan X2 itu memengaruhi Y atau tidak ya? Memengaruhi Y atau tidak? Kita klik cari F tabel.
F-tabelnya tadi sudah saya kirim juga ya, kalau nggak salah. F-tabel, mana nih F-tabel? Coba ada ya. Yang 5 halaman ya Pak ya, F-tabel ya. F-tabel 6 halaman ya. 6 halaman termasuk Judul. judul. Termasuk judul ya. F tabel. Ini. Oke, F tabel. Ini yang penting cara membacanya nih, F tabel. Ya. Ada kolom vertikal, ada horizontal. Baris 1 2 3 4 5 6 7 8 terus gitu ya. Oke. Ini ada istilahnya DF untuk penyebut N2, ada DF untuk pembilang atau N1 gitu ya. Nah, yang DF1 ya, yang DF1 yang ini DF1 dari 1 2 3 4 5 6 ini rumusnya adalah K-1. Rumusnya adalah K-1. K-nya itu adalah jumlah variabel. Jumlah variabel, total variabel kita ada berapa tadi yang kita teliti? 2. 3. No. 2 Pak. 3. 3. Iya, variabel kita yang kita teliti ada 3 ya. Ada Y, ada X1, ada X2 ya, jangan sampai salah ya. Ada 3 variabel yang kita teliti. Okay. Nah, K-1, K-nya itu jumlah variabel dikurangi dengan 1, berarti 3 kurangi 1 berapa? 3 kurangi 1? 2. 2. Ya, gagal fokus kalau yang lain lagi dipikirin. Nah, ini 2 nih. Ini ketemu angka 2 nih ya, 2. Udah ketemu 2. Nah, sekarang DF2-nya yang ke bawah ini. Rumusnya adalah N-1. Rumusnya adalah N-1. N itu apa? Jumlah sampel. Jumlah sampelnya berapa? 38. 38 kurangi 1 berapa? 37, Pak. 37. 37. Nah, kita tarik ya, dari 2 ini ke bawah. 37, Pak. Ya, kita tarik ke bawah ya, tarik ke bawah. 2,25. Tarik ke bawah ya. 2,25. Nah, ini 3,25. 3,25 ketemu. 3,25. Ya. Nah, sekarang kita lihat F hitungnya ketemu berapa F hitung tadi? 41,589. Oke, 41,589. Lebih besar mana dari 3,25? Lebih besar F itu. Oke, lebih besar F hitungnya. Berarti simultan secara bersama-sama ya dengan tingkat kepercayaan 95%, model tadi bisa memprediksi variabel Y. Bisa memprediksi variabel Y secara bersama-sama bisa digunakan untuk memprediksi variabel Y. Syaratnya bersama-sama, nggak boleh dipisah. Kalau dipisah hanya satu saja yang signifikan, yaitu apa tadi yang signifikan? X1-nya. X1. Ya, yang signifikan hanya X1. Tapi kalau digunakan bersama-sama, maka signifikan semuanya bisa, ya, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Oke. Oke ya, saya kira nggak sulit lah ya, nggak sulit. Yang penting datanya bisa kita dapat, kita bisa olah, lalu kita terjemahkan.
Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Sih, Pak. Apa Iya, silakan. Ada yang mau Bisa minta- ditanyakan? bisa minta izin diterangkan lagi Pak untuk membaca yang tadi Pak. Saya agak ke lost tadi Pak untuk membaca yang F hitung pertemuan antara DF1 dan DF2 Pak, maaf yang tadi Pak. Sehingga muncul angka 41,589 tadi. 41,89. Oh, yang F hitung. Yang F hitung ya? Iya, Pak. Mau melihatnya di mana maksudnya? Melihat F hitungnya di mana gitu maksudnya? Maaf untuk membaca ulang F tabel Pak, maaf Pak. F tabel. Membaca F tabel Pak, maaf. F tabel. Baik, F tabel. Oke, ini DF1. Ini DF1 namanya. DF1 ini rumusnya adalah K-1. K itu jumlah variabel dikurangi dengan 1. Variabelnya ada 3, dikurangi 1 berarti 2. Oke. 2 kasih tanda ke bawah. Ini 2 nanti yang akan kita cari ke bawah ini. Kemudian ada di titik mana, baru kemudian lihat DF2-nya. DF2-nya adalah rumusnya N-1. N itu adalah jumlah sampel. Ya, jumlah sampel dikurangi dengan 1. Jumlah sampelnya 38 kurangi 1 berarti 37. Oke, 37. Titik pertemuannya di angka 2 di atas ini ya. Nah, 3,25 berarti F tabelnya 3,25. Oke, sampai sini sudah cukup paham Mas Hadi? Siap, Pak, siap. Oke. Nah, nanti tinggal dibandingkan saja dengan F hitungnya. F hitungnya dapat dari mana? Saya ulangi, mungkin ada yang tadi kelewat. F hitungnya dilihat dari hasil analisa. Hasil analisa yang kita lakukan lihatnya di mana? Di ANOVA. Lihatnya di ANOVA. Di ANOVA ini ada F, ada judul F. Ya, ada F. Nah, ini ketemu 41589. Karena F hitungnya 41 lebih besar dibandingkan dengan 3 tadi, maka artinya signifikan. Jadi secara bersama-sama antara X1 dan X2 itu akan mempengaruhi Y. Secara bersama-sama itu signifikan akan mempengaruhi Y. Itu cara membacanya. Ya. Tapi kalau dipisah hanya satu saja yang signifikan, yaitu yang X1 saja yang signifikan. X2-nya tidak signifikan. Kalau dipisah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada, kita sampai di sini. Berarti nanti berikutnya siap-siap untuk ujian ya. Siap, Pak. Siap. Ujiannya juga nggak akan jauh berbeda. Apa yang sudah saya jelaskan itu, dari situ nanti yang akan keluar. Ya baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan selamat belajar. Tetap semangat, tetap sehat. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.